Kak, kamu lihat tetangga baru. Mobilnya 2, kardusnya segunung, dan nama Selma tertulis di paket. Yang pindah itu dia sama suaminya. Jangan bercanda, Nay. Dari ratusan rumah, kenapa dia pindah tempat di sebelah gua? Gua baru bisa tidur tanpa mikirin dia. Sekarang tembok kami malah nempel. Tadi Selma berdiri di teras lihat ke sini, lalu menyuruh tukang menaruh barang mahal menghadap rumah kamu. Ini kelihatan sengaja. Dulu dia pergi sambil bilang hidup gua bakal mentok. Sekarang dia datang membawa semua hal yang dulu dipakai buat ngerendahin gua. Jangan kasih dia tontonan. Rumah kamu sederhana dan kerjaan kamu freelance, tapi semuanya halal. Jangan bikin dia merasa masih punya kendali. Gua ngerti, cuma ngelihat mantan sama suaminya dari jendela sendiri bukan hal kecil. Apalagi kalau mantannya Selma. Wah, Raka, kamu masih tinggal di sini. Aku kira setelah 3 tahun kamu pindah ke tempat layak atau minimal ngecat tembok yang mau ngelupas itulah. Selamat datang. Gua juga gak nyangka tetangga baru gua orang yang paling rajin menilai hidup orang lain dari harga pagar. Semoga lo nyaman tinggal di sini. Santai, Rak. Selma memang belak-belakan. Kami pilih rumah ini karena dekat gudang bisnis, bukan karena masa lalu kalian. Jangan so penting. Aku hampir lupa pernah pacaran sama kamu. Dimas itu level hidup yang dulu cuma bisa kamu lihat di konten. Rumah ini cuma satu aset kami. Kalau hampir lupa, lo gak perlu menjelaskan panjang. Gua gak tertarik ngitung aset kalian. Gua cuma minta renovasi gak lewat jam malam. Masih sama, penghasilan kecil tapi banyak maunya. Dulu gagal beliin aku cincin, sekarang merasa berhak ngatur rumah tangga aku. Hidup kamu tuh menyedihkan tahu. Udahlah, Sel. Raka, kalau kiriman kami salah alamat, jangan dibuka. Nilainya bisa lebih mahal dari seluruh isi rumah lu itu. Rak, ini bukan gosip. Sejak Selma pindah, kurir datang sampai malam. Kardusnya ditutup kain hitam dan beberapa perempuan membawa tas pendingin. Gua gak mau ikut campur. Kalau komentar, dia bakal bilang gua iri. Dia udah nyindir rumah gua dan kerjaan gua di depan suaminya. Dia juga bilang ke warga bahwa kamu mantan posesif yang bertahan karena berharap dia balik. Orang mulai melihat kamu aneh. Gua bahkan gak tahu dia mau pindah. Dia datang ke sebelah rumah gua, tapi gua dibuat seolah nguntit. Polanya gak berubah. Ya aku sih gak langsung percaya, tapi kamu harus hati-hati. Salma itu pinter loh bikin cerita masuk akal saat orang cuma dengar satu sisi. Makasih. Gue tetap diem selama dia cuma ngehina. Gue gak mau hidup gue habis buat ngebela diri dari orang yang niat merusak nama gue. Diam boleh, Rak, tapi simpan bukti kalau dia kelewatan. Orang seperti Selma makin berani saat korbannya gak melawan. Besok naikkan harga paket suntik. Tulis formula dokter Korea. Pelanggan gak bakal nanya selama foto hasilnya meyakinkan. Cairan gudang lama belum habis. Beberapa ampul lewat 6 bulan. Gua takut pelanggan memeriksa nomor batch. Tutup tanggalnya lah pakai stiker lama. Mereka mau kurus cepat bukan kuliah farmasi. Efek mual itu bisa dibilang detok. Nama dokter Lestari masih dipakai. Dia sudah memberi peringatan kan? Kalau melapor, akun kita bisa diblokir dan warga pada curiga. Ya biarin. Foto jas putihnya bikin bisnis dipercaya. Dia itu kan cuma dokter klinik kecil yang takut ribut dan biasanya mundur kalau diancam. Gua ikut karena lu itu bilang produknya legal. Sekarang ada cairan kadaluarsanya. Testimoni juga palsu. Nama dokter tanpa izin. Bahaya banget. Alah, jangan mendadak suci deh setelah menikmati uangnya. Mobil, rumah, dan jam kamu dibayar pakai bisnis aku. Kalau takut, tutup mulut, terus senyum. Gampang kan? Selma, beberapa warga mengeluh karena pelanggan keluar masuk sampai lewat tengah malam. Usaha rumahan tetap harus lapor jenis kegiatan dan izin dasarnya. Pak Bima, jangan bikin aturan seolah kompleks ini kampung tertutup. Mereka datang konsultasi kecantikan bukan pesta. Aku bayar keamanan lebih banyak loh daripada kebanyakan warga.
Uang keamanan itu bukan izin buka layanan medis. Kemarin ada perempuan muntah di pinggir jalan setelah keluar dari rumah kamu. Warga yang bersihin. Mira, kamu jualan kue dari rumah juga gak pernah aku ganggu. Jangan so jadi polisi deh cuma karena usaha aku lebih laku dan pelanggan aku datang pakai mobil bagus. Ini bukan soal iri. Saya cuma minta dokumen izin dan jam operasional. Kalau semuanya resmi, masalah selesai. Kalau enggak, kegiatan malam harus dihentikan. Nanti aku kirim dokumennya. Tapi aku juga bisa lapor kalau warga terus mengintimidasi bisnis legal. Jangan sampai ya, jabatan ketua RT bikin kamu merasa paling berkuasa. Kirim dokumen asli ya, bukan file editan. Warga sini mungkin kelihatan santai, tapi bukan berarti gampang dibodohi. Kenapa paket aku ada di teras kamu? Kamu buka ya? Jangan pura-pura polos deh. Aku tahu, kamu penasaran kan sama bisnis dan kehidupan aku? Kurir salah taruh. Kardusnya masih tersegel. Kamera teras merekam semuanya. Ambil aja. Terus minta kurir lu itu lebih teliti. Kamera murah begitu belum tentu merekam jelas. Aku bisa bilang kamu mencoba mencuri formula bisnis aku. Sekali lagi aku nggak cerita. Klien kamu bisa kabur. Ancaman lu kedengarannya makin putus asa. Gua gak butuh formula apapun dari lu. Apalagi produk yang dikirim tanpa nama perusahaan dan tanpa keterangan isi. Dengar ya Rak, aku dulu ninggalin kamu karena kamu lemah. Sekarang kamu tetap lemah, cuma lebih pintar berpura-pura tenang. Bahkan rumah tua ini kelihatan kasihan ditempati kamu sendirian. Lu boleh benci sama gua, tapi jangan gunakan paket salah alamat buat bikin tuduhan. Gua gak akan ikut permainan lu. Aduh, kamu udah ikut sejak aku pindah. Setiap hari kamu gak bakal lihat aku hidup enak sama Dimas. Sementara kamu tahu gak, tetap jadi mantan gagal yang bahkan gak pantas aku sesali. Aku dengar semua dari kamera teras. Selma benar-benar niat menghancurkan mental kamu. Dia bukan sekedar pamer. Dia pengen kamu merasa hidup kamu gak ada nilainya. Yang paling nyebelin, sebagian omongannya masih masuk ke kepala gua. Gua jadi membandingkan rumah, kerjaan, bahkan cara gua makan sendirian sama hidup mereka. Selma kelihatan kaya, tapi rumahnya penuh orang keluar masuk tengah malam. Dimas juga kelihatan takut tiap dia bicara. Jangan samakan tampilan mahal dengan hidup yang beres. Gua pernah sayang banget sama dia. Sekarang gua lihat wajah yang sama. Tapi semua kalimatnya seperti sengaja dipilih buat nusuk bagian paling lemah. Karena dia tahu luka kamu. Itu bukan bukti dia hebat. Itu bukti dia kejam. Kamu gak perlu membalas, tapi jangan terus jadi tempat dia buang racun. Gua bakal fokus kerja. Minggu ini ada proyek besar dari perusahaan makanan. Kalau selesai, gua bisa renovasi studio kecil di belakang. Bukan buat menyaingi dia, tapi buat hidup gua sendiri. Nah itu baru kakak aku. Biar Selma sibuk bikin panggung palsu, kamu bangun sesuatu yang gak perlu tepuk tangan dia. Selma, saya datang karena foto dan nomor izin praktik saya masih dipakai di akun bisnis kamu. Itu pemalsuan identitas dan saya sudah simpan semua tangkapan layarnya. Jangan lebay dok. Aku cuma pakai foto lama waktu kita pernah kerja sama promosi. Nama kamu membantu pelanggan percaya. Kamu juga dapat exposure. Saya nggak pernah mengizinkan suntik pelangsing dilakukan di rumah. Formula yang kamu jual juga bukan obat yang terdaftar untuk layanan seperti ini. Pelanggan aku puas. Mereka turun berat badan. Mereka bayar, selesai. Dokter nih suka bikin semuanya ribet supaya orang terus konsultasi dan terus keluar uang kan. Ada 3 orang menghubungi klinik saya karena jantung berdebar, muntah dan pingsan setelah paket kamu. Kamu menggunakan nama saya untuk menutupi produk yang gak jelas. Mereka pasti gak ikut aturan makan. Jangan lempar kegagalan pelanggan ke aku dong. Kalau kamu berani lapor, aku akan bilang kalau kamu yang dulu ngajarin formulanya. Rekaman percakapan dan kontrak lama membuktikan sebaliknya. Hapus nama saya malam ini. Setelah itu, saya tetap akan menyerahkan bukti ke pihak yang berwenang. Selma, kantong ini ada jarum bekas dan kapas berdarah. Kamu taruh di tong umum dekat anak-anak lewat sekolah. Ini bukan sampah rumah tangga.
Jangan pegang barang aku kalau nggak ngerti. Itu cuma limbah perawatan biasa. Aku udah bayar orang kok buat ambil nanti. Kantongnya robek dan isinya keluar. Warga punya foto. Pak Bima juga sudah minta usaha malam dihentikan. Tapi tadi subuh masih ada pelanggan. Kamu obsesi banget ya sama rumah aku. Jualan kue kamu sepi. Terus kamu cari kesalahan aku supaya merasa hidup kamu lebih berguna. Aku nggak peduli omset kamu. Aku peduli jarum bekas ada di jalan dan nama dokter dipasang tanpa izin. Dokter Lestari sudah bicara sama aku. Oh, jadi kalian bikin kelompok kecil buat menjatuhkan aku. Dengar ya Mira, satu unggahan dari aku cukup buat bilang kue kamu itu bikin keracunan. Pelanggan kamu bisa habis dalam sehari. Ancaman itu aku simpan. Makin banyak kamu bicara, makin lengkap bukti bahwa usaha kamu bukan cuma ilegal, tapi juga membahayakan orang. Sel, penjualan bulan ini besar. Reseller minta stok tambahan. Lu masih mau nambahin paket baru padahal isi gudang belum dicek ulang? Justru sekarang waktunya memperbesar bisnis. Paksa reseller mengambil stok lebih banyak. Orang cuma mau beli dari usaha yang kelihatannya terus naik. Ada pelanggaran yang bilang setelah suntikan kedua, detak jantungnya jadi kacau. Dia minta penjelasan tentang isi ampul dan nomor izin produk. Udah, blokir aja nomornya. Bilang dia punya penyakit bawaan. Orang sakit selalu cari pihak untuk disalahkan karena nggak mau mengakui tubuhnya sendiri bermasalah. Lo nggak ngerasa bersalah? Kita tahu sebagian ampul itu kadaluarsa. Gua mulai nggak bisa tidur karena setiap telepon bisa membawa kabar buruk. Rasa bersalah itu nggak menghasilkan uang. Kalau kamu mau tetap jadi suami yang hidup nyaman, kerjain bagian kamu. Jangan berubah jadi beban seperti Raka dulu. Jangan bawa nama Raka terus. Kadang gua ngerasa lo pindah ke sini tuh bukan karena gudang loh, tapi karena masih butuh ngelihat dia menderita. Raka, aku dengar kamu ikut menyebarkan cerita bahwa bisnis aku itu ilegal. Kamu masih belum bisa menerima aku bahagia ya? Gua gak mau menyebarkan apapun. Warga lihat sendiri pelanggan yang sakit, sampah medis, dan jam operasional yang melanggar. Jangan jadikan gua kambing hitam. Semua ini mulai sejak aku pindah di sebelah kamu. Kamu pasti menggunakan Naya dan Mira buat memancing warga. Sedih banget, mantan miskin cari perhatian lewat fitnah. Lo bebas ngehina gua. Tapi masalah bisnis lo itu bukan urusan masa lalu kita. Kalau dokumennya lengkap, tunjukkan. Kalau enggak, berhenti menyeret nama gua. Kamu tuh masih sok bermartabat ya, padahal hidup kamu biasa banget. Dimas bisa kasih rumah, mobil, dan bisnis. Kamu dulu bahkan minta aku sabar menunggu proyek yang gak pernah jelas. Gua memang belum kaya, tapi gua nggak perlu memalsukan sertifikat, mengancam tetangga, atau menjual barang berbahaya supaya terlihat berhasil. Hati-hati ya kalau ngomong. Begitu aku selesaikan masalah ini, aku pastikan semua klien kamu tahu bahwa desainer kesayangan mereka adalah mantan obsesif yang suka merusak perempuan sukses. Bukti dari Dokter Lestari sudah cukup buat sidak internal malam ini. Kita nggak masuk paksa. Kita minta Selma menghentikan layanan dan menyerahkan dokumen sambil menunggu petugas resmi. Saya ikut supaya dia nggak lagi bisa mengaku punya izin dari saya. Ada daftar nomor batch yang sudah ditarik dari distributor dan sebagian cocok dengan foto ampul yang ada di rumahnya. Warga juga sudah siap bersaksi soal limbah medis dan pelanggan yang pingsan. Tapi Selma licik, dia mungkin bilang semua barang itu milik orang lain. Makanya kita bicara berdasarkan dokumen, bukan emosi. Kamera warga cukup merekam dari area umum. Jangan ada yang menyentuh barang atau memprovokasi. Saya sudah menghubungi keluarga salah satu korban. Mereka sedang membuat laporan dan Selma belum tahu. Jadi kemungkinan dia masih menyimpan stok dan catatan transaksi. Raka nggak perlu ikut. Selma pasti mengubah sidak ini jadi drama mantan. Lebih aman kalau dia tetap di rumah dan kameranya menyimpan rekaman gang. Setuju. Jam 10 kita mulai. Setelah peringatan terakhir diberikan, semua keputusan berikutnya diserahkan ke petugas resmi. Selma, malam ini layanan harus berhenti. Dokter Lestari menyatakan namanya dipakai tanpa izin dan nomor batch produk kamu termasuk barang yang sudah ditarik. Kalian ini datang rame-rame cuma karena iri. Semua barang ini legal kok. Dimas yang urus pembelian.
Kalau ada kesalahan administrasi, tanya dialah, bukan aku. Jangan lempar semuanya ke gua ya. Lu yang memerintahkan ganti stiker tanggal. Lu yang pakai identitas dokter. Dan lu yang nyuruh pelanggan sakit diblokir. Dasar pengecut, kamu makan dari uang aku bertahun-tahun. Sekarang bicara seolah korban. Kalau rumah ini disita, kamu juga jatuh miskin. Petugas sudah menuju sini. Jangan memindahkan stok, jangan menghapus data, dan jangan keluar kompleks sampai pemeriksaan awal selesai. Aku gak akan duduk menunggu orang-orang kampung menghakimi aku. Dimas bilang ke mereka pergi menemui pengacara. Kalau ada yang menghalangi, aku laporin semua. Pak Bima, keamanan baru menelepon. Mobil Selma menghantam pembatas beton di tikungan keluar kompleks. Bagian depannya ringsek. Petugas bilang tulang belakang Selma itu remuk parah. Selma, hasil pemeriksaan menunjukkan beberapa ruas tulang belakang kamu hancur dan saraf utama rusak. Operasi bisa mempertahankan nyawa, tapi kemungkinan besar kamu gak akan berjalan lagi. Gak mungkin, Dok. Aku masih bisa sembuh kalau pindah ke rumah sakit mahal. Dimas punya uang. Suruh dia bayar dokter terbaik, jangan cuma berdiri dan kasih kabar buruk. Rekening kita dibekukan untuk penyelidikan. Rumah dijadikan lokasi barang bukti. Mobil nggak diasuransikan karena cicilannya juga nunggak. Gua juga udah serahkan semua data bisnis. Kamu ngehianatin aku saat aku kayak gini. Semua yang kamu punya berasal dari aku. Kalau aku lumpuh, kamu wajib rawat aku sampai mati. Kondisi kamu memburuk karena ada pendarahan internal dan gangguan jantung. Tim sedang menyiapkan tindakan langsung dan juga tindakan lanjutan. Tapi kamu harus tahu, ini bukan masalah yang bisa selesai dengan uang. Gua akan bertanggung jawab atas bagian gua di depan hukum. Tapi gua nggak akan terus menutupi kejahatan lu. Korban-korban itu hampir mati karena keputusan kita. Panggil Raka, aku mau lihat sendiri kalau aku itu belum kalah. Bilang ke dia, aku masih punya suami, sementara dia tetap sendirian. Selma, gua datang karena Naya bilang lo minta ketemu. Gua nggak datang buat ngelihat lo kalah. Gua cuma mau denger apa yang sebenarnya mau lo bilang. Aku bohong waktu bilang pindah ke sini karena gudang. Aku pilih rumah itu supaya tiap hari bisa lihat kamu merasa kecil. Aku pengen membuktikan keputusan ninggalin kamu adalah hal yang benar. Lo berhasil bikin beberapa hari gua hancur. Tapi setelah lihat semua ini, gua sadar yang lu kejar itu bukan kebahagiaan. Lu cuma butuh orang lain terlihat gagal supaya lu ngerasa senang, supaya lu ngerasain menang. Bisnis aku habis, Dimas ninggalin aku. Kakek aku juga gak bisa digerakin. Dan orang-orang yang dulu muji sekarang minta uang kembali. Aku takut, Rak. Aku benar-benar takut mati sendirian. Gua maafkan penghinaan lu itu. Tapi gua gak bisa ngehapus akibat dari pilihan lu. Ada korban yang masih dirawat. Penyesalan lu itu harusnya datang sebelum mereka disuntik cairan berbahaya. Tolong jangan pergi dulu. Aku gak punya siapa-siapa. Bilang ke semua orang kalau aku udah nyesel. Bilang aku salah karena menjadikan hidup orang lain bahan buat kebanggaan aku sendiri. Beberapa menit setelah Raka pergi, jantung Selma berhenti dan dokter gagal mengembalikan denyutnya. Selma meninggal dengan tubuh lumpuh, bisnis disita, dan nama tercatat dalam penyidikan. Raka menutup jendela yang menghadap rumah Selma, lalu melanjutkan hidup tanpa menoleh lagi.